Oke, kali ini saya akan review aplikasi yang udah saya buat ya. Ini berdasarkan request dari klien saya untuk kebutuhan toko penjualan ya, penjualannya di bidang bahan pertanian ya, produknya produk pertanian, sekaligus ada untuk sistem jual beli sawitnya ya, buah kelapa sawit. Oke, lanjut masuk item. Nah, di sini ada dashboard. Setelah masuk ada penjualan toko hari ini, timbangan sawit hari ini, total piutang hari ini, dan total hutangnya ya. Ini ke supplier dan ini untuk ke petani di menu jual beli sawit. Di bawah sini ada shortcut untuk langsung menuju ke menu yang ada di bawah sini. Nah, ini shortcut untuk transaksi ya, yang penting-pentingnya. Jadi gak perlu cari di sini, langsung bisa menuju seperti ini. Nah, untuk stok hampir habis, ini ada informasinya juga ya. Saat stoknya ini menipis akan muncul di dashboard. Oke, lanjut untuk toko pertanian. Nah, ada penjualan, ini ada point of sale-nya. Kita ketik, langsung muncul otomatis. Saat dipilih langsung masuk ke keranjang di sini. Kita bisa koreksi quantity di sini dan bisa delete juga ya. Untuk pelanggannya, kalau misalkan pelanggan sudah biasa, sudah member atau jenisnya, apalagi pelanggannya melakukan transaksinya kasbon, kita harus punya data pelanggannya ya. Dan ada di bawah sini data pelanggan. Oke, lanjut selesai dan cetak. Ini coba kita kasbon ya, selesai dan cetak. Nah, langsung otomatis print ya, print out kertas thermal ya di sini. Oke. Nah, untuk riwayat penjualannya masuk ke dalam sini. Lalu ini statusnya hutang ya, karena tadi kita melakukan transaksinya hutang. Lanjut di menu pembelian juga sama seperti ini. Oke, lanjut lagi ke stok barang. Nah, stok barang di sini ada stok barang di sini, kita bisa mengetahui informasi stok terkininya berapa. Ini didapat dari transaksi penjualan, akan berkurang dan akan bertambah jika ada pembelian ya di sini. Oke, ada status aman dan menipis ya. Ini untuk 3 pieces ini sudah menipis. 0 ya. Ini stok minimumnya. Dan kalau misalkan ini stoknya ada yang kurang akurat atau tidak sesuai dengan fisiknya, kita bisa koreksi di bagian aksi, lalu klik koreksi. Nah, misalkan diganti jadi 55 karena aktualnya ada 55. Oke, ini udah otomatis masuk. Lalu piutang pelanggan ini muncul, yang barusan sudah kita lakukan transaksi, akan muncul di sini. Kalau misalkan kita bayar, kita lunaskan, nanti akan hilang ya dari sini. Kalau misalkan ada transaksi kasbon, dia akan muncul di sini. Jadi kita akan mudah untuk memonitoringnya. Lanjut ke hutang supplier. Hutang supplier juga kita melakukan transaksi di pembelian ya. Kalau misalkan ininya status pembayarannya hutang, kita akan punya hutang ke supplier dan tercatatnya di sini nanti. Lalu lanjut di menu biaya operasional. Biaya operasional untuk toko pertanian ya. Nah, ini akan bisa dipilih tanggal, jenis biayanya apa, lalu keterangan jumlahnya. Lalu lanjut laporan toko. Laporan toko ada rentang tanggal, kita bisa atur mau lihat laporan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, lalu klik tampilkan laporan. Lalu di bawahnya ini ada total penjualan, total pembelian, dan total biaya ya, dan laba ruginya juga ada.
Nah, ini untuk rincian penjualannya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Nah, ini ada di sini. Nah, ini nomor transaksinya. Ini juga pembelian juga ada. Pembeliannya ke supplier mana. Lalu biaya operasional juga ada dirincikan. Nah, ini untuk total penjualannya 8 juta. Untuk pembelian sekian dan total biaya operasional sekian. Lalu bersihnya didapat 4.280 dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Oke, ini udah dijelaskan semua untuk toko pertanian. Lanjut jual beli sawit. Nah, jual beli sawit ini adalah udah beda lagi dari toko ya. Ini sistemnya juga maksudnya beda menu. Nah, ini tidak terhubung dengan yang ada di toko pertanian ya. Oke. Ini nama petani didapat dari data di sini. Data petani bisa diisi di master data ini. Oke. Nah, kita timbangan sawit ini kita beli sawit atau buah sawit ini ke petani. Nama mobilnya, nomor mobil, berat kotor, ini contoh saja. Nah, lalu di sini akan otomatis menghitungkan ya berat bersih dari berat kotor dan potongan dan harga per kilogram. Harga per kilogram ini akan terjadi perubahan ya, mungkin tiap hari atau periode tertentu, saya kurang tahu. Nah, di sini bisa diedit manual jika harga tidak update atau harga kita sudah update cuman ada negosiasi, ini bisa langsung diketik aja gitu. Nah, ini didapatnya defaultnya dari mana? Ada di harga sawit di sini ya. Jadi kita bisa setting tiap hari di sini. Jadi kita tidak perlu input manual di sini untuk melakukan edit harga update-nya ya. Jadi bisa di sini. Oke. Nah, ini hutang petani atau lunas ya. Kita lakukan hutang petani simpan. Oke. Nah, ini juga bisa langsung cetak juga ya. Oke. Nah, timbangan sawit ini riwayatnya yang tadi sudah kita lakukan dan tercatatnya sebagai hutang ya. Lalu untuk transaksi penjualan sawit. Nah, di sini transaksi penjualan sawitnya, pembelinya siapa, total berat berapa, harga jual per kilogramnya berapa gitu. Nah, ini langsung muncul ya, otomatis. Bisa diedit juga, bisa dihapus juga. Oke, lanjut di biaya operasional untuk jual beli sawit ya. Nah, ini ada tambahan biaya operasional hariannya, misalkan untuk apa, keterangannya dan jumlahnya. Lanjut di hutang petani. Hutang petani itu kita tadi yang melakukan timbangan sawit atau pembeliannya ke petani dan dengan cara bayarnya hutang ya. Nah, ini kita bisa lunaskan di sini. Oke, lunas ya. Tidak muncul di sini, hilang. Lalu rekap timbangan. Nah, rekap timbangan bisa dicek per minggu, per hari dan per bulan. Begini. Tanggalnya juga sama, bisa dicek. Lanjut di laporan sawit. Nah, laporan sawit ini kita bisa cek ya dari rentang tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Ini kita bisa lakukan seperti halnya laporan toko tadi. Ini pembelian, ini rincian penjualan sawitnya, dan ini biaya operasionalnya. Lalu ada laba bersihnya. Nah, ini udah fleksibel, kita bisa tahu per hari. Nah, seperti ini yang hari ini kita lakukan. Lalu lanjut di master data ya. Ini master data barang untuk kebutuhan di toko ini. Saat melakukan penjualan kita
data barang ini asalnya dari sini ya. Nah, untuk harga juga, stok juga ada di sini sebenarnya. Lalu data pelanggan juga ada di master data supplier, data petani, harga sawit. Nah, yang tadi saya sebutkan untuk harga beli dan harga jual ini didapat dari master harga sawit ini ya. Jadi tiap hari itu kita akan melakukan update harga ya, harga per hari ini berapa, harga jual berapa gitu. Jadi saat melakukan transaksi di timbangan sawit, kita udah nggak perlu isi ini ya, harga per kilogram ya. Nah, jika ada transaksi sampai puluhan kali, ini kita nggak perlu ngedit terus gitu. Dia akan ngambil harga dari sini kalau kita isi gitu. Kalau kita nggak isi, harganya dia akan dari sini terus gitu munculnya. Termasuk juga di ini ya, sini. Oke, ini manajemen user ada untuk admin, akses penuh, semua menu ada. Ini untuk kasir, untuk mengelola toko pertaniannya. Ini timbangan untuk mengelola jual beli sawitnya. Jadi nanti yang muncul menunya masing-masing ya. Untuk kasir sesuai judulnya ya, nanti yang muncul toko pertanian semua menu ini, dan timbangan semua menu dari jual beli sawit ini ya. Jadi nggak bisa ngelihat berseberangan ya, udah diatur. Kalau misalkan aplikasi ini mau online gitu ya. Untuk offline juga bisa, paling untuk offline itu harus wifi-nya ini satu jaringan wifi, local area network gitu. Jadi hanya bisa diakses di satu jaringan yang sama, tapi bisa pakai lebih dari satu device ya, komputer atau handphone bisa. Oke, sekian informasinya yang bisa saya sampaikan untuk aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.